Kerajaan Sindhu atau hanya Sindhu adalah sebuah kerajaan kuno di anak benua India. Kerajaan Sindhu membentang di tepi sungai Sindhu yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Indus. Kerajaan ini disebutkan dalam epos Mahabharata dan di Hariwamsa, terletak di samping kerajaan Sauvira. Kerajaan Sindhu diyakini didirikan oleh Vrishadarbha, salah satu putra Sivi. Menurut buku Sekilas Sindhu Kuno, yang ditulis oleh Mirchandani, ibu kotanya dikenal sebagai Vrishadarbhura, dan Tulsianis, yang kemudian dikenal sebagai Sindhu, terletak di atau dekat lokasi kota Mithankot, di Punjab Selatan, Pakistan, sekarang. Kerajaan-kerajaan itu disebut Sindhu atau Saindhawa. Sindhu, secara harfiah berarti sungai dan laut. Menurut epos Mahabharata, Jayadratha, suami saudara perempuan Duryodhana, adalah Raja Sindhus, Sauviras dan Sivis. Mungkin Sauvira dan Sivi adalah dua kerajaan yang dekat dengan kerajaan Sindhu dan Jayadratha menaklukkan mereka selama beberapa waktu. Sindhu dan Sauvira tampaknya adalah dua negara yang berperang satu sama lain. Kerajaan Sindhu menurut Mahabharata. Sindhu terdiri dari kerajaan Bhoja, Sindhu, dan Pulindakas disebutkan sebagai kerajaan terpisah dari Bharatavarsha. Kasmira, Sindhu Sauviras, Gandhara, atau Gandharwa, disebutkan sebagai kerajaan Bharatavarsha. Sindhu dan Sauvira disebutkan sebagai negara bersatu di banyak tempat. Kerajaan Jayadratha dan Sindhu. Pada Mahabharata, Jayadratha disebutkan sebagai putra Vriddakshatra. Jayadratha disebutkan sebagai Raja Sindhu, Sauvira dan negara-negara lainnya. Prajurit Rasivi, Sauvira dan Sindhu berada di bawah komando Jayadratha. Selain Dusala, saudara perempuan Duryodhana, Jayadratha juga memiliki dua istri lain, satu dari Gandhara dan satu lagi dari Kamboja. Jayadratha disebutkan sebagai satu-satunya penguasa yang memerintah negara-negara kaya Saivya, Sivi, Sindhu dan lain-lainnya. Jayadratha memiliki 10 kerajaan di bawah kekuasaannya, di mana Sindhu adalah kerajaan utamanya. Jayadratha juga memainkan peran penting dalam pertempuran Kurukshetra dan dibunuh oleh Arjuna. Sindhu dalam Perang Kurukshetra. Dalam Perang Kurukshetra, Sindhu memihak Kurawa di bawah penguasa mereka Jayadratha. Jayadratha dari negeri Sindhu, dan raja dari negeri selatan dan barat dan daerah perbukitan, dan Sangkuni, penguasa Gandhara, dan semua pemimpin daerah timur dan utara, dan Saka, para Kirata, dan Yawana, para Sivi dan para Vasati, dengan Maharatha mereka di kepala divisi masing-masing bergabung dengan pasukan Kurawa. Seekor babi hutan perak menghiasi puncak panji-panji penguasa Sindhu. Dihiasi dengan rantai emas, itu adalah sebuah kemegahan. Di divisi Bhishma adalah semua putra Dhritarashtra, dan juga Sala yang merupakan rekan senegara dari Balhika, dan juga semua ksatria yang disebut Amphasta, dan mereka yang disebut Sindhu, dan mereka juga yang disebut Sauvira, dan para penghuni heroik di negeri itu. Berasal dari 5 sungai. Para prajurit yang menentang Arjuna, yaitu para Sauviraka, Sindhava Paurava, yang dipimpin oleh Karna, dianggap sebagai prajurit kereta terdepan. Banyak petarung yang tergabung dalam Nishadas, Sauvira, Valhikas, Daradas, Barat, Utara, Malava, Abhigatas, Surasena, Sivi, Vasatis, Salwas, Saka, Trigarta, Amphasta, dan Kekaya, sama-sama menimpa Arjuna. Bhishma dilindungi oleh para prajurit yang dipimpin oleh Saindhava dan oleh para petarung dari timur dan para Sauvira dan Kekaya, bertempur dengan sangat cepat. Kata-kata Arjuna, ketika Jayadratha dan yang lainnya bersama-sama menyerang dan membunuh putranya Abhimanyu, selama Perang Kurukshetra.
Engkau dalam pertempuran besok, oh Kesawa, lihatlah bumi yang diserbu olehku dengan kepala raja-raja yang dipotong oleh kekuatan panahku. Besok, aku akan memuaskan semuanya, mengalahkan musuh, menggembirakan teman-temanku, dan menghancurkan penguasa Sindu, yaitu Jayadrata. Pelanggar besar, orang yang tidak bertindak seperti kerabat, lahir di negara berdosa, penguasa Sindu, dibunuh olehku, akan membuat sedih dirinya sendiri. Engkau akan melihat penguasa Sindu, yang berperilaku berdosa, dan dibesarkan dalam segala kemewahan, ditusuk olehku dengan panahku. Sindu pada masa kerajaan Sindu Saufira. Selama abad ke-6 hingga abad ke-5 sebelum Masehi, Sindu Saufira diperintah oleh seorang raja yang kuat bernama Udayana atau Udrayana atau Rudrayana menurut berbagai sumber. Udayana menikah dengan Putri Prabhavati, yang merupakan putri Cetaka, konsul dari Persatuan Vajjika yang kuat di timur Laut Asia Selatan, dan menjadi sepupu dari Jain Tirthankara Mahavira ke-24. Dirinya sendiri adalah putra dari saudara perempuan Cetaka yang bernama Trisala. Cetaka telah menjadi mahir dalam ajaran keponakannya Mahavira dan mengadopsi Jainisme, sehingga menjadikan Licchavikha dan Vajjika ibu kota Vesali sebagai benteng Jainisme, dan pernikahan putrinya dengan berbagai pemimpin, pada gilirannya, berkontribusi pada penyebaran Jainisme di seluruh Asia Selatan bagian utara. Oleh karena itu, menurut sumber-sumber Jain, Udayana beralih ke Jainisme setelah mendengar Mahavira berkhotbah di Vitabaya, dan dia melepaskan tahtanya dan menjadi biksu Jain setelah mengangkat keponakannya melalui saudara perempuannya, Kesikumara, sebagai Raja Sindu Saufira, bukan putranya sendiri. Abhijit Kumara, yang mendapatkan suaka di Istana Kunika, gubernur kota Angea di Champa sebagai Pangeran Raja Magadha. Penaklukan Sindu oleh Persia. Pada tahun 518 sebelum Masehi, Sindu Saufira ditaklukkan oleh Raja segala raja dari Kekaisaran Achaemenid Persia, Darius I. Setelah itu diorganisasikan ke dalam satrapi Hindus, salah satu provinsi dari Persia. Menurut Herodotus, orang India berpartisipasi dalam invasi Persia kedua ke Yunani sekitar tahun 480 sebelum Masehi. Pada pertempuran Plataea terakhir pada tahun 79 sebelum Masehi, mereka membentuk salah satu korps utama pasukan Achaemenid, salah satu bangsa terbesar. Orang India masih memasok pasukan dan gajah untuk tentara Achaemenid di pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi. Mereka juga digambarkan di makam Achaemenid di Nahirostam dan Persepolis. Utusan satrapi Hindus digambarkan sebagai utusan yang membawa hadiah kepada raja di Tangga Apadana, dan sebagai pembawa singgasana pada relief Tripilon dan Hall of 100 Columns di Persepolis. Utusan satrapi Hindu serta Gandhara dan Tatagus masing-masing digambarkan dan dicirikan oleh cawat, sandal, dan tubuh bagian atas yang terbuka, yang membedakan mereka dari perwakilan provinsi timur lainnya seperti Baktria dan Arakosia.